Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Faik Ubaid Motohar dan biasanya Tibal Faik. Dan di sini saya akan menjelaskan tentang berita bab yang ketiga. Nah, sebelum saya menjelaskan tentang berita bab yang ketiga ini, pertama-tama kita anjurkan puji syukur kita terhadap Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesehatan sampai bisa mapping pada pagi hari. Dan terhormat keluarga-keluarga saya yang ada di rumah, semoga sehat selalu dan dilancarkan rezekinya, amin amin ya rabbal alamin. Nah, seperti yang saya bilang tadi, saya sekarang langsung dalam basa-basi menjelaskan tentang berita bab yang ketiga. Nah, berita itu adalah penulisan berita itu memudahkan pembaca, pendengar, pemirsa menentukan. Jadi kita itu harus menulis berita untuk yang mudah dan mudah dimengerti. Pokoknya menulisnya itu agar mudah dimengerti, agar pembaca atau pendengar atau semuanya itu mudah mengetahui apa isi dari berita ini. Nah, kalau memudahkan editor dan reporter untuk memotong bagian-bagian. Nah, jadi kita itu menjadi apa ya? Misalnya kita itu menjadi aktor gitu. Nah, menjadi aktor kita itu diusahakan tidak melakukan salah-salah agar editor itu tidak kewalahan agar editor tidak kewalahan pokoknya. Nah, kalau memudahkan jurnalis untuk menyusun, jadi sudah diedit mana-mana yang betul, mana-mana yang bagus, langsung disusun oleh yang namanya jurnalis. Nah, jurnalis itu menyusun bagian-bagian. Nah, kalau sudah disusun oleh jurnalis, maka kalau sudah ditulis oleh jurnalis, maka selanjutnya itu adalah pembaca atau pendengar. Jadi pembaca atau pendengarnya itu sudah bisa mendengar atau membaca atau melihat berita langsung, jadi sudah langsung jadi gitu. Jadi ada unsur-unsur atau unsur-unsur atau unsur-unsur atau langkah-langkah tentang berita, tentang penulisan berita. Cabang yang kedua. Nah, ini cabang yang kedua ini. Cabang yang kedua ini adalah hak-hak menyusun berita. Nah, jadi menulis berita dapat menginformasikan berita yang tidak basa-basi. Jadi berita itu tidak usah banyak tulisan-tulisan yang tidak berguna, langsung kepada inti-inti dari intinya, langsung intinya. Jadi menulis itu juga harus sama. Kalau menulis itu bukan basa-basi ya namanya. Kalau menulis itu namanya itu singkat dan jelas. Jadi tulisannya itu wajib pertanyakan Adik Simba. Nah, Adik Simba tadi tahu kan, Adik Simba di berita yang pertama ini. Adik Simba yang pertama ini loh, yang apa, mengapa, bagaimana, di mana itu namanya Adik Simba. Kalau kita itu harus memilih kata yang diksi atau ketepatan jurnalis itu tanda baca atau penampilan tulisannya. Jadi harus efektif gitu. Nah, aspek penulisan berita ini aspek kesesuaian judul mengenai aspek kelengkapan unsur-unsur Adik Simba itu tadi loh, yang apa, dimana, bagaimana, Adik Simba. Jadi harus melengkapkan keurutan, dan jika semuanya sudah disusun, semuanya sudah dirapikan, maka itu akan menjadikan kalimat yang namanya kalimat efektif. Nah, kalimat yang namanya kalimat efektif itu adalah kalimat yang sudah disusun dan sudah rapi dan sudah siap untuk dibaca oleh pembaca, dan siap dilihat oleh pelihat, dan siap dibaca, siap didengarkan oleh pendengar gitu. Nah, jadi sudah efektif gitu namanya. Nah, mungkin cukup sekian presentasi dari saya. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Kita sama-sama belajar, sama-sama manusia, sama-sama punya salah. Wali taufik walidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.